pembahasannya untuk pohon sawit ya. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Halim, kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung pada Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, perkenalkan saya dengan Luciana dari produsen PT International Hybrid Solution, di mana kami di sini hadir. Saya bukan sendiri di sini, namun ada beberapa rekan-rekan dari kami dari tim manajemen yang akan membantu untuk menyampaikan atau menginformasikan atau juga bisa merepresentasikan apa nanti yang menjadi pokok bahasan pada malam hari ini. Khususnya kita akan membahas mengenai aplikasi untuk tanaman sawit, begitu ya Pak ya, Pak Halim. Nah, saya akan memperkenalkan sebelumnya di sini juga hadir yaitu Direktur Marketing kami, yaitu Pak Agus Kaidun. Selamat malam Pak Agus. Halo. Oh ya, dan berikutnya juga di sini nanti yang akan membahas secara general, secara keseluruhan mengenai kehebatan, keunggulan, dan juga gimana cara aplikasi dari pupuk bahagia ini bisa diaplikasikan ke seluruh tanaman, terutama juga tanaman sawit. Di sini kami hadirkan seseorang yang sangat luar biasa juga, beliau menjabat sebagai produk konsultan kami atau konsultasi produk mengenai pupuk tetes bahagia ini. Kami mau menyambut untuk Bapak Edwin Eldris Goni. Selamat malam Pak Edwin. Malam. Selamat malam. Kebetulan malam hari ini, nah ini beliau ini Pak Edwin ini adalah salah satu orang yang kami bilang di produsen kami ini di PT International Hybrid Solution sebagai seseorang yang sangat luar biasa ya. Pak Edwin nanti akan membantu menjawab, menginformasikan, mengedukasikan, dan merepresentasikan kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh rekan-rekan mitra yang hadir pada malam hari ini di Zoom meeting pada malam hari ini, khususnya untuk menanyakan semua yang berkaitan dengan aplikasi tanaman sawit. Nah, Pak Edwin akan membantu untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi bagi rekan-rekan semua nanti yang ingin ada pertanyaan atau apapun juga, silakan malam hari ini kita bisa berdiskusi sama-sama untuk dapat menghasilkan hasil panen khususnya di tanaman sawit menjadi hasil panen yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu knowledge dan pembukaannya oleh Pak Edwin Eldris Goni. Silakan Pak Edwin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Edwin. Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal juga ya. Saya nggak tahu nih kita ada dari mana saja. Ya, ini mungkin ada kali Dumai, pertama. Pak. Dari Dumai ya, ada dari Dumai. Ya. Kebanyakan dari Dumai. Ada yang dari Kalimantan nggak? Ada yang dari Kalimantan nggak ya Pak? Mungkin Pak Halim? Oh nggak ada ya. Karena dulu salam bahagia. Siap, iya dulu bahagia. Kita tes untuk karet dan jadi itu biasanya ada dipisah-pisah lah. Ada yang untuk pertumbuhan, ada yang khusus untuk pembuahan, kemudian ada untuk pupuk untuk yang di tanah lah atau apa gitu. Ada pupuk juga untuk mikroorganisme gitu ya. Nah, ini apa nama pupuknya? Pupuk bahagia ya. Nah, di pupuk memang bahagia sekali orang yang pakai ini gitu ya. Pupuk bahagia. Saya lihat tadi testimoni banyak yang berbahagia saya lihat. Yang sudah tentunya yang sudah menggunakan, dan saya juga udah keliling-keliling
dengan pupuk ini ke Garut, ke Tasik, ya, di Lembang. Saya sendiri di Parongpong, di sini banyak sekali petani bunga dan sayur-sayuran, ya. Jadi ya baru kali ini mereka ketemu pupuk yang lengkap. Sebenarnya apa ya? Saya belum bisa katakan ini pupuk, sebenarnya ini adalah suplemen. Jadi sebuah suplemen atau vitamin. Nah, di mana selama ini vitamin ini dipisah-pisah lah, ya, gitu. Nah, kelebihan di Bahagia HN ini adalah suplemen ini bisa mengatasi atau bisa mengembalikan fungsi daripada tanah sebenarnya. Jadi bukan pupuknya sebenarnya yang hebat, tetapi tanah yang diperhebat, gitu ya. Tanahnya kemudian jadi ada beberapa cara yang kita lakukan dengan pupuk Bahagia ini, yaitu disemprotkan ke daun, kemudian juga disiram ke tanah. Itu ada fungsinya di sana, karena selama ini kenapa kita tidak bisa maksimal dengan hasil yang kita dapatkan dari pertanian, karena memang tanah yang kita punya sekarang itu sudah sangat-sangat kita bisa bilang sudah sangat dijajah oleh bahan-bahan kimia, kemudian racun-racun rumput, ya. Banyak sekali yang akhirnya tanah kita menjadi keras, daya serap airnya jadi berkurang gitu, sehingga ya dulu kalau ada air, ya, air itu bisa terserap masuk ke dalam tanah sampai kedalaman 6 sampai 10 meter ke dalam gitu, ya. Tapi kalau sekarang kalau ada hujan, air itu kayak cuma lewat aja di atas tanah gitu. Ya, kenapa? Karena tanah kita itu sudah sangat kering, keras gitu, ya. Jadi porositasnya atau daya serap tanah itu hanya paling cuma 30 sampai 50 cm. Akhirnya tergenang di bawah, kemudian kita mulai ketemu dengan masalah ya fusarium, kemudian patek, ya, karena apa? Ada genangan air di bawah, di tempat di akar dia berada. Jadi itu. Nah, dengan pupuk HN ini di sana lengkap sekali hormon-hormon. Ada banyak sekali hormon di sana, tetapi yang paling utama ada 3 hormon di sana, yaitu sitokinin, auksin, dan juga giberellin, ya, yang mungkin nanti kita akan untuk apa namanya, ya, untuk ini kita bahas yang sawit dulu, ya. Nah, untuk yang sawit itu bisa diinjeksikan, atau kalau sawit itu masih bisa disemprotkan ke daunnya, itu sangat baik sekali, ya. Nah, dari percobaan yang pernah kita lakukan waktu di daerah Balikpapan, dekat dengan IKN sana, kilometer 40-an Balikpapan. Nah, itu petani di sana sempat melaporkan ke kita bahwa dengan menggunakan pupuk ini, ya, dia punya apa namanya, biasanya sangat susah dipotong, sangat keras tangkainya, apa namanya, tandannya itu dipotong agak keras gitu. Tapi menggunakan pupuk Bahagia ini jadi gampang untuk dipotong karena dia nggak jadi keras gitu. Kemudian yang biasanya mereka maksimal cuma 18 sampai 20 bisa sampai di 28 di 3 bulan pertama aplikasi, 28 kilo per janjang, ya. Jadi lumayan besar sekali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau dilihat dari ekonomisnya memang akan bertambah biaya gitu, ya, kalau bagi baru pertama kali untuk pengaplikasian pasti akan bertambah biaya, karena yang tadinya nggak pernah disiram seperti itu, dia membutuhkan orang untuk kemudian pupuknya, kan nanti kita bisa hitung sama-sama lah. Tetapi sebenarnya dari hasilnya yang meningkat, anggap saja kalau dia meningkat hanya 50% saja, itu kalau
kalau kita bayar orang untuk pengaplikasiannya cuma menggunakan sekitar 10-15% dari penambahan hasil produksi sebenarnya. Jadi itu. Nah, yang perlu kita ubah cara pikirnya adalah memang di awal ya yang mungkin kita mengharapkan kenaikan bisa sampai dengan 200% gitu. Tetapi karena keadaan tanah kita yang sudah sangat rusak tadi, dia akan memperbaiki dulu tanah kita itu supaya kemudian pH tanah itu menjadi pH yang diinginkan oleh tanaman. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, mikroorganisme yang ada di dalam pupuk bahagia ini, dia akan bekerja untuk melarutkan bahan-bahan kimia, ya, bahan-bahan kimia yang ada di tanah. Nah, bahan kimia bahkan racun ya, seperti racun-racun rumput, Roundup, atau kemudian basmilang atau apa yang biasa digunakan itu biasanya mematikan mikroorganisme tanah. Jadi seberapa banyak pupuk yang kita lepas ke tanah itu tidak maksimal bisa diserap karena apa? Mikroorganismenya sudah sangat-sangat sedikit ya, tidak bertumbuh. Mau cari cacing di dalam tanah saja sudah nggak ada, sehingga penyimpanan nutrisi ke dalam tanah itu juga jadi berkurang, lebih banyaknya hanyut gitu. Jadi itu yang perlu kita pikirkan adalah kalau kita mau menanam tanaman, sebuah tanaman, maka yang harus kita jaga adalah sumber di mana dia makan, yaitu tanah. Sama seperti kita lah. Apa yang kita makan itu yang membuat kita sehat atau kita bertumbuh. Nah, kalau di tanaman yang kita harus jaga adalah tanahnya. Nah, untuk mengantisipasi selama penanaman itu, pupuk bahagia itu menggunakan cara supaya begitu diaplikasi, walaupun tanah masih kurang baik, kenapa dalam waktu 3, 4, atau 5 hari untuk tanaman-tanaman seperti cabai atau bunga atau ya palawija itu sangat cepat sekali, karena memang waktu berbuahnya itu berbeda dengan tanaman yang pohon yang besar ya. Besar. Cuma yang saya mau katakan tadi adalah kenapa baru di aplikasi itu bisa memberikan efek yang sangat baik. Contohnya untuk sawit itu hanya dalam 1 minggu saja kita sudah bisa lihat perbedaan daripada daunnya. Daunnya itu akan lebih mengkilap ya. Mengkilap. Artinya kalau daun mengkilap itu dia memaksimalkan pembakaran atau fotosintesis. Memaksimalkan fotosintesis sehingga tanaman itu bisa menyerap nutrisi dari tanah itu lebih banyak. Caranya gimana? Dengan adanya hormon tadi, maka dia akan merangsang akar itu untuk mengeluarkan akar, ya, memperbanyak akar. Nah, akar ini fungsinya adalah untuk menyerap. Jadi akar bertumbuh lebih banyak, jadi itu fungsinya. Nah, yang kedua, dalam beberapa minggu kemudian, setelah tanah juga kita siram dengan pupuk bahagia, maka mikroorganismenya akan bekerja. Bekerja apa? Yang sisa-sisa makanan yang belum terurai sebelumnya. Nah, tugas dari mikroorganisme ini kemudian bekerja untuk mengurai makanan-makanan yang ada sebelumnya. Jadi banyak makanan-makanan yang sebelumnya itu terbuang atau tidak terserap. Nah, itulah yang akan digunakan oleh si tanaman itu, yang dikerjakan oleh pasukan-pasukan dari mikroorganisme pupuk bahagia tadi. Jadi itu. Jadi ada 2 cara. Karena waktu kita siram belum langsung pupuknya itu bekerja. Tetapi dengan hormon yang kita masukkan ke dalam pohon atau tanaman itu, entah itu lewat daun, entah itu lewat disuntik, maka dia akan merangsang akar untuk bisa menyerap. Sehingga bisa langsung terlihat. Tetapi sebenarnya belum tanahnya itu belum berubah, hanya
dia memaksimalkan daya serapnya itu dimaksimalkan lewat akar-akar tadi. Jadi fungsi daripada pupuk bahagia itu adalah memperbaiki tanah, kemudian merangsang pohon untuk bekerja lebih giat lagi untuk menghasilkan tunas dan juga buah. Nah, kira-kira seperti itu gitu untuk yang pupuk bahagia. Kenapa dia berbeda dengan yang lainnya? Karena di pupuk bahagia ini hormon menjadi satu dengan mikroorganisme. Jadi satu, jadi nggak dipisah-pisah gitu, nggak dipisah-pisah. Nah, kira-kira seperti itu sih Bu Lucy, perkenalan sedikit penjelasan tentang ini. Mungkin lebih detailnya bisa ditanya jawab karena kalau Ya, penjelasan begini biasanya suka lupa semuanya gitu. Lebih banyak lupanya. Nanti ditanya Terima kasih baru banyak. ingat apa yang mau disampaikan. Oke. Ya, betul. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Edwin selaku Ya. Konsultan daripada pupuk tetes booster ini begitu ya. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Edwin ini begitu menginformasikan kepada kita semua bahwa itu adalah keunikan daripada atau keunggulan yang dimiliki oleh pupuk bahagia yang memang belum pernah ada di Indonesia atau dimanapun juga begitu. Karena keunikan inilah yang akan dari nutrisi yang ada di dalam kandungan pupuk bahagia ini, dia mampu membuat atau menciptakan tanah yang tadinya tidak subur, tanah yang tadinya tidak memiliki unsur hara atau tanah yang istilahnya sudah mati mungkin unsur haranya, dengan melalui booster pupuk bahagia ini mampu untuk dikembalikan unsur hara, dikembalikan nutrisi yang ada sehingga tanah yang ada yang kita siram atau yang kita banjurkan ke dalam tanah tersebut, dia akan menjadi tanah yang kaya dengan unsur haranya, seperti itu. Nah, mungkin barangkali dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin, ada yang mungkin ditanyakan oleh rekan-rekan atau mitra semua yang berkaitan dengan pengaplikasian dari tanaman sawit, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Halim atau dari siapapun bisa langsung ditanyakan. Kita akan membuka pertanyaan dan kita akan berdiskusi di sini lebih lanjut, lebih detail sehingga apa yang ditanyakan oleh mitra semuanya dapat memberikan satu masukan, satu gambaran, dan Bapak-bapak di sini semua mitra BUB dapat mengaplikasikannya dan dapat melihat hasil panen yang luar biasa yang memang belum pernah Bapak Ibu semua dapatkan di panen sebelumnya. Seperti itu. Oke, Silakan. salam Bapak. Saya mau bertanya. Shalom. Ya, selamat malam. Ya, yang pertama, saya bertanya, bisakah kita menggunakan air hujan, Pak? Pertama ya, kalau untuk dari daerah tertentu, tentunya dia tidak ada air tanahnya, sehingga dia menampung air hujan. Kita tahu air hujan kan minus dengan mineral gitu. Apa bisa kita gunakan? Yang keduanya, kita juga tahu ya bahwa pemupukan itu gunanya untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Kemudian yang saya tanya tentang pupuk ini untuk sawit, Pak. Artinya kalau kita pakai aplikasi dengan cara siram itu, tentunya setelah saya baca literatur yang dari manajemen gitu ya, untuk tanaman TM itu direkomendasikan pemakaiannya 20 liter setara dengan 1 botol pupuk BOB itu. Saya hitung-hitung dengan biaya terlalu tinggi biayanya, sehingga apakah dengan ada cara lain lah untuk menurunkan konsentrasinya Pak, sehingga biaya bisa dipangkas sedikit gitu. Karena saya hitung untuk per pohonnya untuk 1 tahun, untuk 1 tahun pemupukan bisa biayanya 400.000 itu per batang. Sehingga kalau kita bandingkan dengan pupuk kimia biasa, itu kan 1 batangnya selama ini kira-kira nggak sampai 100.000 lah, atau paling 150.000 1 batang biaya pupuknya 1 tahun. Nah, itu dulu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Pak Erasdiano ya. Ya, silakan mungkin bisa dibantu dijawab ya Pak Edwin. Kalau yang perhitungan yang sebelumnya itu pakai ukurannya berapa ya? 20 tetes per liter. 20 tetes per liter. Iya, per liter betul. Nah, sebenarnya yang 20 tetes per liter itu kan bukan untuk yang disiram ke tanah kan, itu untuk di apa namanya, injeksi kan, atau disuntik kan. Iya, jadi sebetulnya ada yang dilakukan untuk sebor ke tanah begitu ya. Tetapi banyak juga karena di Indonesia ini yang mengaplikasikan untuk kelapa sawit itu tanahnya itu berpuluh-puluh hektar ya. Nah, mungkin kendalanya daripada masyarakat itu kekurangan air atau tidak cukupnya air untuk memenuhi begitu. Kalau misalkan kita menggunakan pupuk bahagia ini dicampurkan dengan air. Nah, sebetulnya ada cara yang cara kedua begitu ya, apabila tidak dicampurkan dengan air begitu, atau istilahnya memperingan atau memperkecil biaya ekonomis. Nah, mungkin itu dengan sistem injeksi begitu, Pak Erasdiano. Mungkin bisa dibantu ya untuk injeksi sendiri bisa dibantu pengaplikasiannya melalui tanaman sawit ini begitu Pak Edwin. Bisa dijelaskan untuk injeksi begitu Pak. Oke. Ya, ya maksudnya kalau bisa dijelaskan dengan injeksi, maaf Pak, motong. Kalau bisa, kalau injeksi kita bisa diberikan takarannya Pak. Misalnya kita buat pekatan dulu, 1 botol dengan 2 liter air, misalnya kan terjadi pekatan. Lalu dari pekatan itu berapa cc per pohonnya Pak? Nah, gitu. Jadi kita bisa kalkulasi secara ekonomisnya gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Erasdiano. Silakan Pak Edwin. Ya, sebenarnya ini kan sebenarnya ada 2 aplikasi sebenarnya tadi saya tangkap tadi ya, karena ada yang diceborkan ke tanah, ada yang sebenarnya kalau dihitung 400.000 dalam setahun, wah itu memang mahal sekali, tapi nggak seperti itu sebenarnya kan, karena mungkin belum tahu cara aplikasinya. Contohnya, kalau kita pun menggunakan 100 tetes ya, 100 tetes untuk 1 liter air. Ya. Nah, itu bisa dipakai, disuntikan ke pohon itu bisa sekitar berapa kita hitung tadi ya? 300 mili, ya 300 mili saja untuk 1 pohon. Betul. Jadi kalau dia 1 botol itu dia bisa dipakai, 1 botol itu bisa 6 liter. 6 liter itu kalau dibagi dengan 300 bisa dapat sekitar 30 pohon ya, Bu Lucy? Ya, betul. Jadi yang disampaikan oleh Pak Edwin ini adalah jadi bisa juga menggunakan sistem injeksi, Pak Eras. Jadi Pak Erasdiano bisa melakukan sistem injeksi di mana takaran injeksi itu adalah 100 tetes untuk 1 liter, begitu. Nah, kalau 1 botol pupuk bahagia itu kan 30 mili kan, Pak? Ya. Nah, 30 mili itu bisa mencangkup dalam takaran 6 liter air, Pak. Bisa dicampurkan di 6 liter air. Nah, itu termasuk daripada konsentrat yang bisa kita pergunakan untuk diinjeksi ke dalam pohon sawit begitu. Nah, 1 pohonnya itu kita bisa diberikan 3 kali injeksi, Pak. Nah, sekali injeksi itu per 100 mili. 100 mili dalam 1 pohon. Berarti dalam hitungannya 1 botol itu dapat kita aplikasikan untuk penginjeksian itu untuk 30 pohon, Pak. Cuman 1 botol saja. Iya, jelas. Jadi kan istilahnya tingkat efisiensinya lebih luar biasa, lebih menghemat, ya. Pak. Nah, setelah disuntikan juga perlu juga kita untuk menyiram di tanah gitu ya. Nah, ada cara yang sangat mudah untuk menyiram di tanah itu adalah kan kita bisa menggunakan sprayer gitu ya. Sprayer itu isinya berapa? 15 atau 16 liter ya? Rata-rata kurang lebih 20 liter.
Enggak, oh berat sekali. Enggak, 14 sampai 16 ya, Pak. 16. 15 16 ya. 16 ya. 15 ya, 15. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan itu setelah, jadi kan kalau perbandingan spray itu kalau kita isi di satu spray itu aja 5 tetes per liter, berarti iya. berapa ya? 50 tetes ya. 50 tetes satu spray itu dengan cara yang spraynya jangan dikabut ya, jangan kabut, tetapi agak kayak hujan begitu, itu disemprotkan ke tanah aja, itu keliling, tetapi setelah hujan gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu mencampur lagi setelah hujan, ya itu kita semprotkan aja udah itu. Nah, dengan begitu dia akan terjadi mikroorganisme itu akan bertahan lebih lama. Kalau kering, apalagi panas ya mati dia. Tetapi kalau dia setelah hujan baru kita taruh, kita nggak perlu, konsentrasinya kan sudah ada di dalam tanah gitu ya. Air, kelembapan tanah udah terjaga, nah kita tinggal semprotkan kayak hujan keliling, mungkin 2-3 kali keliling, dan itu bisa mencapai di satu sprayer itu bisa lebih dari 15 pohon kita pakai, 15 sampai 20 pohon kita pakai gitu. Itu cara yang saya terapkan dulu waktu di Kalimantan. Di sana musim panas, cuma begitu 3 bulan ada hujan sekali, nah itu dipakai dan hasilnya itu luar biasa. Begitu, Pak. Seperti itu, Mas Makasih. Diano. Ya, Siapa? Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain, begitu. Jadi diinformasikan kembali dari pupuk booster bahagia ini bisa mempergunakan air hujan yang ada begitu, dengan takaran yang sudah diinformasikan tadi oleh Pak Edwin, ataupun kalau misalnya ada yang langsung mau mempraktekkan untuk sistem injeksi juga silakan langsung dipraktekkan dengan takaran yang sudah kami informasikan begitu. Itu jauh lebih kalau air sangat hujan nyaman. boleh dipakai. Betul, Yang nggak boleh dipakai itu air pump. Ya. Kalau air pump kan biasanya berkaporit ya, itu Ya, nggak betul. dianjurkan untuk dipakai. Kalaupun mau dipakai, air pumpnya itu harus diendapkan semalaman. Iya, betul. Betul, Pak Edwin. Ya, barangkali mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain, bisa langsung ditanyakan, mumpung kita semua lagi ada di sini dan bisa menjadi satu informasi yang luar biasa dan Bapak Ibu bisa menyebarkan informasi ini ke rekan-rekan yang lain begitu. Bu Luciana, Ya, Din, Pak Henry. ya saya Henry dari Padang. Ya, Pak Mungkin Henry silakan. pertanyaan saya agak awam nih karena saya juga tidak terlalu paham mengenai pertanian ini ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan yang nampak hasilnya di saat awal kita menggunakan pupuk bahagia ini, karena kan tadi untuk di awal tentu kita tidak bisa meninggalkan atau menghilangkan langsung pupuk kimia yang sudah dipakai selama ini. Nah itu mungkin penggunaan pupuk bahagianya yang dikurangi ini dari pupuk lamanya itu berapa persen gitu kira-kira, dan hasil yang maksimal untuk 1 hektar itu dengan penggunaan pupuk kita ini bisa dapat hasilnya berapa persen peningkatannya gitu, Bu? Oke. Ya. Pertanyaan saya gitu. Ya. Terima kasih, Pak Henry. Oke. Ya. Biasanya kan kalau baru pertama kali mau aplikasi pupuk bahagia kan biasanya sudah ada pupuk awalan ya. Iya. Ya, Pak Henry ya. Pak. Ya. Nah, biasanya kan kita nggak perlu lagi memupuk, tetapi biasanya kan untuk pupuk kimia sendiri itu sudah ada jadwalnya kan, Pak ya? Iya. Nah, biasanya nanti yang akan dikurangin itu berikutnya itu kalau sebaiknya ada sih yang ekstrim sekali dia langsung mengurangi sampai dengan 60% pupuk kimia.
Tetapi saya sih menganjurkannya itu biasanya mengurangi 30%. Jadi 30%-nya aja dulu yang dikurangi gitu. Karena apa? Karena memang tanahnya masih sangat-sangat sangat-sangat bergantung, Kering. sudah sangat lama sekali bergantung dengan pupuk kimia. Ya Iya, sama lah kayak orang gitu, begitu dikurangin yang nggak sehat tetap aja sakit gitu. Padahal diganti ke yang sehat gitu ya. Ketergantungan. Iya, betul. Nah, jadi tergantung. Jadi kurangi 30 sampai benar-benar porositas tanahnya itu kembali seperti semula. Biasanya butuh waktu ya, 2 tahun mungkin baru dia kembali ke tahun-tahun 50-an gitu ya. Tahun 50-an itu belum terlalu banyak orang menggunakan racun rumput, belum melakukan, memang belum ada gitu. Orang masih motong ya, rumput-rumput itu masih dipotong gitu. Masih diarit atau apa gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi masih bergantung kepada pupuk kimia. Nah, sebaiknya dikurangi untuk pemupukan kedua itu dikurangi 30% aja gitu. Tapi ada dulu sampai 50-60%, hasilnya juga masih sangat baik gitu karena memang kelembapan tanahnya terjaga. Tetapi kan kita nggak bisa pukul rata begitu kalau sekarang gitu ya. Nah, yang sekarang takutnya ya tidak terjaga dia punya tanahnya. Jadi ya 30 nggak ada masalah gitu. Baru kemudian naik pemupukan berikutnya berkurang 40, pemupukan 50, kemudian 60. Jadi bertahap Iya, gitu, betul. bertahap. Iya, betul. Sebenarnya Pak. sangat irit sekali. Jadi kalau kita lihat sekarang, nanti berikutnya kita sudah mengurangi. Umpamanya kita menggunakan pupuk bahagia 30%-nya, baru 70%-nya pupuk masih pakai yang pupuk kimia gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang menambah, cost-nya nggak menambah di tempat berikut, malah hasilnya yang bertambah nanti. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu naik dari 18 menjadi sekitar 28 di pertama. Kemudian janjangnya itu pada saat mereka mau potong itu sangat lembut gitu, nggak seperti yang sekarang kan itu sangat susah ya, sangat keras gitu. Tapi dengan sudah ada itu maka dia sangat lembut. Jadi itu juga testimoni dari mereka yang di Kalimantan yang pernah menggunakan pupuk bahagia. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak. Pak Edwin, saya ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, Iya, ya. silakan. Untuk tanaman-tanaman TBM, contohlah begitu ya, tanaman yang bisa kita lakukan penyemprotan, Pak. Bisakah kita aplikasi Di tanah itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Itu tidak diperbolehkan. Asal fungisida ya, fungisida bukan pestisida ya, Pak. ya fungicide atau pestisida? Pestisida gimana, Pak? Bisa dibarengkan juga, Pak? Untuk daun, Pak. Biasanya kalau pestisida Bapak jam berapa? Pestisida ya biasa ya, orang kan kerja pagi juga, Pak. Pas pagi juga kan, kadang-kadang ya jam-jam 9 dan 10 gitu. Jam-jam orang bekerja, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Ada efek atau gimana? Ini bukan aplikasi ke tanah nih, ini untuk ke daun. Jadi gini, Pak, saya sih nggak sarankan gitu, nggak sarankan karena sebenarnya fungsinya kita itu menyemprot yang pupuk bahagia itu, kalau nantinya kita sudah semprot, dia jatuh ke tanah, itu akan fungsinya juga akan memperbaiki tanah gitu. Jadi sebenarnya yang hilang di sana, yang hilang adalah dia punya bakteri-bakteri yang bagus untuk tanah yang hilang di sana, Pak. Ya pastinya akan ada perbedaannya karena ya ada yang mikroorganismenya itu
pada saat hujan dia jatuhnya udah mati itu, Pak. Jadi kalau mau gitu, Pak. dibilang nggak ada efeknya, ya ada efeknya. Karena kan ini si pupuk bahagia ini kerjanya ada 2. Kerjanya itu dari dalam pohon sendiri, kemudian yang jatuh ke tanah itu kerja juga gitu. Oh. Gitu. Ya, maksud saya Pak ini untuk tanaman yang agak melenceng sedikit Pak. Contoh tanaman sayur dataran tinggi Pak, ya kan? Di kebun sayur dataran tinggi itu kan penggunaan pestisidanya kan memang wajib Pak, maksud saya. Ya. Jadi ada petani-petani menanyakan ke saya waktu saya upload, apakah pupuk ini untuk menghemat tenaga kerja bisa enggak? Pada saat kami lakukan penyemprotan pestisida, langsung kita aplikasi. Pertanyaannya ya, oke. Kalau untuk tanaman itu kan sebenarnya gampang ya. Jadi kalau kita bayar orang 1 hari kerja, dia kerjanya per 1 hari kan, Pak, untuk menghemat. Ya, dia kalau di sana itu memang kalau petani-petani zaman sekarang dia udah hitung semua Pak. Upah tenaga kerja betul-betul dihitungnya. Ya. Jadi gini, kalau bisa sih pengaplikasian fungisida atau pestisida itu sejam setelah pengaplikasian pupuk bahagia gitu, Pak. Jadi kalau berarti iya. Beda apa ya? Nggak bisa dibarengkan ya, misalnya jangan di-mixing, dibarengkan. di-mix, Karena kan gini, si pupuk bahagia itu dia perlu stomata, dia perlu masuk ke dalam itu. Setelah sudah masuk, udah kering dia, baru kalau fungisida kan perlunya sebenarnya hanya di bagian luar saja gitu kan ya. Pestisida gitu, bagian luar. Tapi kan kalau pupuk bahagia, fungisida pupuk bahagia itu dia perlu masuk ke dalam tanamannya gitu. Jadi makanya saya anjurin 2 kali aplikasi, 1 jam sebelumnya. Setelah dia sudah terserap kering baru lakukan dengan pestisida gitu. Berarti dia memang direkomendasikan untuk tunggal Pak ya? Betul iya, Pak. Saat stomata terbuka gitu ya? Iya. Yes, betul. Kan stomata paling tidak jam 7 sampai jam 7 sampai jam 9 lah. Iya. Kalau bisa pestisida jam 10 lah gitu kan gitu. Atau sorenya gitu. Oke ya, Pak, makasih betul. Pak. Iya betul. Untuk Pak Eras Diano sudah disampaikan ya Pak ya. Kalau bisa jangan disatukan. Jangan disatukan. Karena begini Pak, ada yang mengaplikasikan dari daerah Garut itu langsung pupuk bahagia dicampurkan dengan pestisida. Itu hasilnya memang terlihat bagus juga, terlihat luar biasa bagus juga, berbeda dengan yang normalnya. Tetapi itu daunnya jadi agak menguning, Pak. Nah, itu yang kita sarankan jangan dilakukan bersama-sama. Gitu. Jadi dibuatlah sejam begitu ya, atau enggak misalkan diaplikasikannya paginya kita semprotkan pupuk bahagia, lalu di sore harinya kita inikan pestisida seperti itu Pak, supaya mendapatkan hasil yang sangat maksimal begitu. Karena nanti dari pengaplikasian sendiri dari pupuk bahagia itu sendiri sudah memangkas harga yang sangat-sangat jauh lebih ekonomis, apalagi kalau kita sudah melakukan panen ketiga atau keempat itu jauh lebih hemat lagi begitu Pak. Tapi disarankan untuk memaksimalkan dibuatlah untuk tunggal saja begitu, Pak Eras Diano. Oke, terima kasih Bu informasinya. Terima kasih banyak Pak Eras Diano. Iya Bu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan. Ya Siap. Dari saya Bu. Ya Pak Halim. Saya Caul Pak Edwin. Pak Caul ya. Selamat malam Pak Caul. Siap. Silakan. Ya. Malam ya. Bu Luciana. Malam. Ini ada beberapa hal. Jadi mungkin saya pada kita. Jadi kebetulan Pak Halim, mohon maaf, boleh dimute sebentar Pak, karena ada Pak Caul yang ingin bertanya begitu.
Terima kasih banyak. Kalau Terima kasih banyak. Silakan Pak ya, Caul. ya, jadi gini, saya kebetulan ada membuka lahan baru. Yes, ya. Kebetulan lahannya pebukitan dan lahannya marginal gitu kan. Dan lahan itu telah ditanam dan belum ada pembukaan sama sekali. Arti memang Iya, kondisi aslinya lahan itu. iya, Jadi artinya kan tidak perlu proses untuk penetrasi itu kan dari iya. pupuk pemakaian kimia sebelumnya dengan pakai pupuk bahagia gitu. Jadi apakah bisa langsung dikasih aja pupuk bahagia? Kemudian apakah sebaiknya itu disiram atau disemprotkan? Kayak gitu dulu. Pak Edwin. Oke. Ya, jadi memang ini juga banyak yang ditanyakan sama petani-petani yang baru buka lahan gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat bahwa memang tingkat kesuburan kalau tanah yang baru ditanami itu dibuka itu sangat tinggi gitu. Cuma memang kalau kita bilang apakah tanahnya itu sehat, belum tentu. Karena begini Pak, biasanya kalau di sekitar di sana itu sudah ada pertanian atau perkebunan yang sudah sehari-harinya menggunakan pestisida atau menggunakan racun rumput dan bahan kimia, itu biasanya kan air hujan itu kalau dia kan menguap dari tempat yang satu naik ke atas kemudian dia pindahkan ke lahan yang lain. Jadi kalau kita bilang sekarang nggak ada lagi tempat atau tanah di Indonesia itu yang tidak tercemar. Nah itu sebabnya perlu kita menggunakan pupuk bahagia itu dengan cara dua, yaitu disiram, disemprotkan ke tanah di bagian akar gitu ya, seputar akar dan juga ke daun. Kalau dibilang oke, kita tidak perlu pupuk kimia, itu memang saya anjurkan sebaiknya kita tidak perlu menggunakan pupuk kimia kalau memang di sana itu baru dibuka karena unsur haranya sebenarnya masih banyak. Yang diperlukan di sana adalah mikroorganisme yang dapat mengolah unsur-unsur hara yang ada di tanah yang baru dibuka itu gitu. Karena apa? Pasti walaupun belum pernah disiram dengan pestisida atau bahan kimia lain, itu sudah berpindah kok dari tempat yang lain lewat hujan itu jatuh lagi ke situ gitu. Nah kira-kira seperti itu. Tetapi tidak usah menggunakan dulu NPK dan yang lain sebagainya gitu. Karena saya sudah beberapa kali membuka lahan yang baru, tidak pernah menggunakan pupuk di awal gitu. Tetapi ada juga yang menggunakan pupuk, tapi biasanya mereka itu untuk tanaman cabai atau yang lain itu hanya menggunakan sangat sedikit sekali gitu. Jadi hanya biasanya mereka cuma campur satu sendok teh itu dicampur dengan 5 liter air dan itu pun dikocorkan gitu ya. Sangat sedikit sekali gitu. Tapi kalau sanggup untuk tidak melakukan, ya itu lebih bagus gitu. Gitu Pak. Nah, tapi kemudian setelah ditanami, berikutnya paling tidak kita harus menggunakan pupuk kompos. Kalau tidak menggunakan pupuk kimia gitu Pak. Iya, seperti itu Pak Caul, begitu ya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan begitu ya Pak ya. Saya jadi mungkin bisa menambahkan. Jadi pada saat kebetulan lahan ini memang lahan belum pernah ditanami. Cuman karena dari puncak bukit gitu kan, paling-paling cuma datang unsur kimianya itu dari air hujan seperti kata Pak Edwin tadi kan. Cuman kendalanya kalau susulannya nanti kita pakai pupuk semacam organik, kita terkendala dengan musuh alami di sana kayak babi gitu kan, karena akan bisa memancing datangnya babi kan gitu. Jadi mungkin enggak kita kasih aja pupuk kimia walaupun sedikit gitu. Gimana gitu? Ya bisa. Atau memang boleh. Tambahan sama sekali mungkin enggak? Ya boleh itu, Pak kalau begitu Pak.
Boleh. Boleh Jadi- ditambah paling tidak 30% aja gitu. Mau ditambah pemakaian gila di agak 20% aja gitu Pak ya? Ya, Oh gitu, iya. Ya terima kasih Pak Edwin ya informasinya Pak Edwin. ya. Ya, Malam. terima kasih Pak Caul. Ya, mungkin ada sedikit tambahan begitu ya Pak. Jadi kita tuh sudah pernah juga yang sudah terjadi untuk pengaplikasian demplot beberapa jenis tanaman begitu, khususnya juga ada yang di tanaman padi begitu. Jadi ada satu lahan yang memang sama seperti yang Pak Caul sampaikan, itu adalah lahan baru begitu. Nah, pada saat lahan baru itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin bahwa ada memang tanah yang tidak semua tanahnya itu apa ya, sudah gembur begitu. Nah, tetapi untuk jaga-jaga kalau misalkan si tanah tersebut itu mengandung bahan-bahan kimia, itu bisa kita menggunakan irigasi tertutup, Pak. Seperti misalkan di tanaman padi. Jadi di tanaman padi itu di 1 hektar itu bisa kita tutup irigasinya. Jadi kita buat selama 1 bulan sebelum kita melakukan penanaman padi pada saat itu. Jadi tiap satu pojokan-pojokan itu yang sudah diberikan irigasi di sana selama 1 bulan dikocorkanlah per ujung itu 1 botol pupuk bahagia. 1 botol. Jadi untuk 1 hektar itu 4 botol begitu Pak. Lakukan perendaman di sana selama 1 bulan dan setelah itu baru silakan melakukan penanaman padi seperti itu, karena di situ selama 1 bulan itu unsur haranya sudah kaya akan unsur hara dan bisa dilakukan penanaman jenis apapun juga seperti itu. Itu juga bisa dilakukan salah satunya untuk membuka lahan baru begitu Pak. Jadi tanpa lagi menggunakan apapun, hanya dikocorkan atau dibuat sistem irigasi tertutup begitu Pak. Seperti itu Pak Caul. Iya, ada mungkin pertanyaan lain begitu barangkali yang mau disampaikan? Ada lagi mungkin dari Pak Halim, mungkin ada pertanyaan atau dari rekan lainnya yang berkaitan dengan kelapa sawit begitu. Silakan, kami persilakan untuk bertanya. Atau mungkin tanaman lain. Ya, silakan. Pak Halim, apakah ada pertanyaan lain mungkin yang akan disampaikan atau memberikan informasi tambahan kepada rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini? Atau mungkin barangkali ada yang ingin menambahkan atau memberikan pengalaman yang sudah pernah dilakukan dengan menggunakan. Iya, Pak Halim. Oke, Malam Pak Halim. Bu Lucy, ini ada pertanyaan ya untuk lahan di Dumai ini biasanya lahannya kan gambut ya Bu. Iya. Mohon informasi bagaimana pengaplikasian pupuk bahagia untuk lahan gambut. Oh, oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Iya. Ya, silakan, kami persilakan Pak Edwin untuk bisa menyampaikan informasi penggunaan pupuk bahagia ini di lahan yang gambut begitu ya. Kebetulan di Dumai juga lahan-lahannya itu apa ya, gambut ya, begitu ya Pak Halim ya. Biasanya kalau ya, yang biasanya kalau di lahan gambut di sana itu bagaimana cara pemupukannya?
Biasanya tetap menggunakan sebelumnya air gitu. biasanya, Pak Halim. Oke, sebentar ini dijelaskan oleh teman kita tentang biasa pengaplikasian pupuk di lahan gambut. Sebentar, Mbak. Iya. Ya, biasanya sih kalau kami di sini, Bu, Iya. mungkin misalkan bulan ini kita pakai dolomit. Nah, 3 bulan atau 4 bulan kemudian baru masuk kimia, baik yang pupuk NPK ataupun mungkin ada yang pakai ZA, ya lain orang kan lain ya. Ada juga yang pakai pupuk untuk apa? Ada yang pakai granular karena masuk, kalau kimia ini kan jenisnya banyak ya Bu ya. Tapi ya mungkin kebanyakan memang 4 bulan sekali lah gitu masuk kimia terus. Nah, mungkin kalau setahun depan kemudian balik lagi ke dolomit gitu. Betul, biasanya itu jadi kalau untuk pemakaian betul. Jadi biasanya seandainya Pak, seandainya pupuk ini pupuk bahagia ini diaplikasikan bagaimana caranya gitu kalau di gambut. Ya, jadi biasanya itu kan untuk tanaman pemakaian untuk tanaman sawit itu per 3 bulan ya Pak ya. Ya macam-macam begitu pupuk kimianya, menggunakan pupuk kimianya bisa menggunakan NPK, urea, KCL begitu ya Pak ya. Nah, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin di awal. Jadi pupuk booster ini tidak mengenal istilahnya apa ya, tidak mengenal dari jenis tanaman yang ada begitu. Jadi semuanya dapat diaplikasikan menggunakan booster pupuk bahagia ini untuk bisa menghasilkan dari unsur hara di tanah begitu Pak. Jadi kalau misalkan Bapak sebelumnya sudah menggunakan per 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali menggunakan pupuk kimia yang saat ini sudah berjalan bertahun-tahun, nah dengan mengaplikasikan pupuk bahagia ini, Bapak bisa saat ini tetap menggunakan pupuk kimia yang ada, tetapi nanti dikurangkan saja Pak, 30%. 30% daripada pupuk kimia yang Bapak pergunakan, kurangkan saja 30%, lalu Bapak aplikasikan dengan menggunakan booster pupuk bahagia ini. Nah, itu tetap dilanjutkan seperti biasa, begitu nanti setiap terjadi dengan menggunakan pupuk kimia ini, tetapi kami mohonkan nanti 30% saja Pak dikuranginya begitu. Dengan ditambahkan dengan pupuk booster bahagia. Pengaplikasiannya seperti itu tadi Pak, bisa Bapak kocorkan di tanah, karena dikocorkan di tanah itu kan sangat bagus sebetulnya Pak ya, kami sarankan itu adalah dikocorkan di tanah. Begitu. Tetapi kalau dalam pengaplikasiannya kita menunggu hujan, itu tidak jadi masalah juga. Yang sudah disampaikan oleh Pak Edwin di awal. Oke, saya kasih tambahan. Iya. Jadi memang untuk lahan gambut ini sangat unik sekali ya, berbeda dengan lahan-lahan yang biasa gitu. Karena kalau lahan-lahan biasa kayak di tempat saya di sini, itu lapisan tanahnya itu ya sangat berbeda dengan lahan gambut. Karena lahan gambut itu biasanya banyak sekali unsur organiknya, ya, banyak sekali unsur organiknya. Nah, itu sebabnya di lahan organik tadi Bapak bilang menggunakan dolomit, tujuannya supaya untuk menetralkan dia punya pH tanah, ya, benar begitu kan Pak ya? Jadi itu. Nah, pupuk bahagia ini sangat cocok sekali dengan lahan-lahan gambut. Kenapa? Karena lahan gambut itu ketersediaan pupuk organiknya itu sangat besar, ya. Karena kadar karbonnya saja hanya sekitar 18 sampai 20% kalau nggak salah saya. Tapi ya itu caranya adalah kenapa harus menggunakan dolomit di sana? Karena
pH tanahnya itu supaya seimbang, karena tumpukan daripada bahan-bahan rumput dan lain segala itu sangat tebal ya. Banyak sekali tanaman-tanaman lain yang ya sekitar mencapai 30 sampai 50 cm itu biasanya ketebalannya kalau di lahan gambut. Jadi sudah sangat baik sekali kalau kita menggunakan pupuk bahagia disiram atau disemprotkan ke tanah. Karena lama-lama, semakin lama ya, pupuk bahagia ini memiliki organisme yang bisa kemudian mengolah gambut itu sehingga itu menjadi sebuah kompos ya, menjadi kompos yang digunakan justru sangat panjang gitu ya. Dan itu keuntungan daripada lahan gambut sebenarnya gitu. Jadi kalau Bapak mau menggunakan ini ya biar ya bisa mengurangi penggunaan dolomit nantinya gitu. Karena dengan sendirinya pH tanah itu akan kembali netral, karena itu tujuan daripada pupuk bahagia, untuk menetralkan pH tanah supaya itu tanaman yang ditanam di situ bisa bertumbuh dengan baik, kemudian unsur haranya itu bisa diproses dengan baik. Ya kira-kira seperti itu, Pak. Jadi setelah pengaplikasian itu ya lakukan saja seperti yang biasanya atau mulai dikurangi penggunaan kimia, karena kimia itu yang akhirnya membuat pH itu tidak seimbang. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Terima kasih penjelasannya Pak Edwin. Ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin? Apakah penjelasannya sudah? Oke. Ya, siap. Bu Lucy. Siap. Halo, dengan Pak siapa ya, Pak? Selamat malam. Ya, ini teman-teman memberikan komentar ya tentang lahan gambut itu tadi kan perlu dipahami lahan gambut itu tidak pernah kering Bu Lucy. Selalu terendam air ya. Iya, ya. Jadi tolong mungkin dijelaskan lagi, Pak. Ya. Nah itu ya karena jadi makanya saya bilang tadi lahan gambut itu biasanya kan sangat banyak ditumbuhi oleh rerumputan yang kemudian busuk mati di situ gitu ya Pak ya. Karena apa? Kandungan airnya sangat tinggi, itu sebabnya dengan kandungan air yang sangat tinggi tadi itu, rumput-rumput, sisa segala macam itu kemudian dia tersusun ya di tanah itu ya. Kemudian mulai terjadi pembusukan yang jadi permasalahannya, pembusukannya itu kemudian tidak sempurna karena kekurangan organisme, maka pH-nya itu meningkat sehingga tidak seimbang. Nah, caranya adalah dengan menyemprotkan saja pupuk bahagia itu ke tanah. Karena kan sama seperti tadi yang saya usulkan juga untuk yang petani sawit tadi, supaya tidak terlalu capek kita untuk menyiram tanah, ya kita semprotkan saja itu setelah hujan. Nah, jadi kalau di sana ketersediaan airnya sangat banyak, itu sangat bagus sebenarnya gitu. Hanya kita perlu menambahkan mikroorganismenya ke tanah sebelum itu ditanami, supaya apa? Untuk menjaga pH daripada tanah. Jadi biasanya tanah-tanah yang kandungan airnya tinggi itu biasanya untuk mengatasi pH-nya itu dengan menggunakan dolomit tadi gitu Pak. Cuma ke depannya kita berharap dengan adanya dengan adanya pupuk bahagia ini, penggunaan dolomit itu bisa berkurang. Karena dengan sendirinya mikroorganisme itu bekerja untuk mengolah tanah itu yang kadar organiknya itu sangat tinggi supaya tidak menjadi ureum. Kalau
dia menjadi ureum atau urea, maka itu jadi racun buat tanaman dan tanaman itu bisa mati gitu. Nah itu. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Jadi tetap aja menggunakan seperti biasanya, tapi bisa dikurangi. Dolomitnya bisa dikurangi, tapi disemprotkan juga pupuk bahagia supaya mikroba itu bisa masuk ke dalam tanah dan tercampur dengan air gitu. Yang penting kalaupun dia airnya kan bisa kalau dia banyak air kan bisa dibikin selokan-selokan, jadi dinaikkan gitu ya, supaya nggak tenggelam, yang pastinya nggak tenggelam. Karena macak-macak sajalah istilahnya apa ya? Kalau saya bilang kalaupun dia sangat basah sekali, paling tidak dia macak-macak lah istilahnya apa itu? Nah, kira-kira seperti itulah. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Pak Edwin. Ya, jadi di Bu Lucy. siap. Gimana? Bisa dibantu? Ya, jadi begini Bu Lucy. Ya teman-teman di sini bilang ya untuk daerah Dumai ini atau daerah gambut itu pada saat musim hujan terutama ya, itu lahan itu memang tidak pernah, memang selalu terendam walaupun memang irigasinya sistem parit-paritnya juga sudah dibuat sebaik mungkin ya. Iya. Jadi yang saya pikirkan apakah tidak lebih efisien bila pupuk itu diinjek seperti yang disampaikan Pak Eras di awal-awal tadi, daripada ditaburkan di tanah dan akibatnya pupuk itu tidak akan efisien karena dia akan pergi kemana-mana kan karena terbawa oleh air yang menggenangi pohon sawit itu tadi, Bu. Iya betul, iya. betul sekali. Jadi gini Pak, cara aplikasikan pupuk bahagia itu ada dua, lewat pohon, lewat daun, atau lewat diinjeksikan, tetapi juga perlu kita untuk menyiramkan ke bagian tanahnya gitu. Iya betul Pak. Jadi kalau dia lagi tergenang ya kita nggak perlu untuk lakukan penyiraman gitu, penyemprotan di ini, cukup di daun sama atau batangnya saja penyuntikan. Tapi pada saat dia bisa disiram dengan pupuk bahagia, sebaiknya itu dilakukan penyiraman gitu. Karena biasanya setelah air surut ya tingkat organik daripada tanah itu meningkat gitu. Jadi perlu untuk dilakukan, karena air yang kita pakai situ kan belum tentu air yang sangat baik gitu ya. Jadi perlu tetap untuk menaruh mikroorganisme ke tanahnya supaya dia bisa masuk ke dalam tanah juga gitu, sebelum tergenang air gitu. Kira-kira begitu sih Pak. Iya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Edwin begitu. Jadi fungsinya daripada pupuk booster bahagia ini dia sebelum kita injeksikan itu adalah pilihan yang tepat juga Pak. Dapat juga dilakukan untuk menginjeksikan ke batang. Tetapi kita sarankan sangat baiknya juga dibanjurkan atau ditebarkan ke tanah begitu. Walaupun memang kondisinya gambut itu tetap berair ya, istilahnya tetap berair. Tapi kita tetap sewaktu-waktu misalkan kita bisa lakukan sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu dibanjurkan ke tanah juga sambil kita menginjeksikan kepada batang, begitu. Jadi ke tanah juga ya kita lakukan penyiraman atau sebor dan langsung kita lakukan injeksi ke batang, seperti itu Pak. Jadi dua cara itu yang memang dipergunakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal walaupun penanamannya itu di tanah yang bergambut atau enggak tanah yang memang unsur airnya itu sangat banyak begitu. Jadi kalau misalnya kepada para petani atau kepada mitra yang lahannya terlalu kering itu kita bisa langsung uji cobakan ke injeksi. Tetapi tetap saja harus dibanjurkan juga atau disemprotkan ke tanah.
itu bagi lahan yang kering begitu. Kalau misalnya tanahnya gambut, istilahnya kadar airnya tinggi, nah itu satu peluang yang luar biasa lagi, satu potensi yang luar biasa lagi, karena sudah terdapat air yang cukup begitu ya. Tetapi kita tetap lakukanlah untuk semprot di tanah atau banjur di tanah begitu ya, dan juga kita injeksikan ke pohon. Begitu cara aplikasinya, Pak. Cuman kalau misalnya injeksi di pohon bisa dilakukan sesering mungkin, atau misalnya kalau dibanjurkan di tanah itu atau kita semprotkan di tanah bisa kita lakukan 3 bulan sekali begitu, Pak. Jadi supaya paham juga kenapa perlu, walaupun nanti digenangi oleh air, nggak ada masalah karena mikroorganismenya itu sudah masuk ke dalam tanah dan dia bekerja di sana gitu. Jadi kalau memang dia berair terus dia hanyut, ya nggak perlu kita semprot ke tanah. Tapi kalau ada kesempatan untuk bisa memasukkan mikroorganisme itu ke dalam tanah, lakukan gitu supaya dia masuk ke dalam tanah, kemudian dia memproses. Jadi mikroorganisme itu dia tidak akan mati walaupun tergenang air, tapi kalau dia di atas, kemudian di atas tanah panas, ya dia bisa mati gitu. Tapi kalau dalam cuma lembab begitu nggak ada masalah. Ya kira-kira itu Pak. Jadi bisa supaya maksimal diinjeksikan boleh, disemprotkan di daun dan batang juga boleh, kemudian dianjurkan untuk tetap menyemprotkan ke tanah. Ya tentunya tunggu pada saat airnya surut atau berkurang gitu. Atau di tempat-tempat yang bisa disemprotkan yang tidak hanyut oleh tanah. Ya. Ya, terima kasih banyak infonya, Pak Edwin. Ya, mungkin ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lain lagi barangkali yang ingin disampaikan Bapak kepada Pak Halim atau kepada Pak Wardono, silakan bisa ditanyakan kembali. Oke, cukup dari teman-teman di Dumai. Siap. Mungkin ada pertanyaan lain lagi dari rekan-rekan semua? Iya, kalau misalkan mungkin tidak ada pertanyaan lain, kami kembalikan kepada Ibu Ida. Apakah Ibu Ida saat ini sedang bersama dengan kami? Ibu Ayu, Bu Lucy. Ibu Ayu, mohon maaf Ibu Ayu. Ibu Ayu, apakah masih bersama-sama dengan kami semua di sini, Ibu Ayu? Ya, Ibu masih ada. Oh iya, barangkali acara kita, apakah ada acara lainnya Ibu Ayu, boleh dibantu diinformasikan begitu? Karena pada malam hari ini informasi atau tanya jawab yang disampaikan oleh Mitra BOB mengenai pengaplikasian untuk tanaman kelapa sawit mungkin sudah selesai karena tidak ada lagi yang bertanya. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bu Luciana dan Bapak Edwin telah menjelaskan mengenai pupuk bahagia kepada kami semua. Mungkin dari Pak Halim ada satu patah dua kata untuk akhiran kita pada malam hari ini. Sedang berdiskusi sepertinya. Kepada Bapak Halim atau masih... Dan besok juga diinformasikan kita masih ada Zoominar ya. Sekalian kita masih ada sesi tanya jawab lagi ya. Bu Ayu. Ya. Iya, betul. Silakan Bu Ayu ditutup kalau memang sudah. Oke, mungkin saya tutup aja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak IHS, ke Ibu Luciana, Bapak Edwin, dan juga
Pak Agus yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk berbagi informasi ilmu kepada kita semua mengenai pupuk bahagia pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya semuanya untuk rekan-rekan yang malam hari ini udah hadir juga, tim Bapak Herwidian Halim. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. banyak.